Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Meke Joyce Teresia Rajugogo, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101-134, grup D, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian teori konstruktivisme, ciri-ciri teori konstruktivisme, tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori konstruktivisme, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme, implikasi teori konstruktivisme. Baiklah, kita akan masuk ke dalam. Yang pertama, pengertian dari teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konetrutivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang bersifat membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan demikian, sifat membangun maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasan. Kedua, ciri-ciri teori konstruktivisme. Yang pertama, orientasi. Murid lebih diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dan murid diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari. Kedua, elicitasi. Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Murid diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan dalam wujud tulisan, gambar, atau poster. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu yang terdiri dari 3 hal, yaitu klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau lewat teman diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Yang kedua, membangun ide yang baru. Ini terjadi bila dalam diskusi itu idenya bertentangan dengan ide lain atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan teman-teman mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Yang keempat, penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan murid lebih lengkap dan bahkan lebih rinci dengan segala macam pengecualiannya. Yang kelima, review. Bagaimana ide itu berubah dapat terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuannya pada situasi sehari-hari. Seseorang perlu merevisi gagasannya entah dengan menambah sesuatu keterangan atau memungkinkan dengan mengubah menjadi lebih lengkap. Tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme yaitu yang pertama Glaserfeld, Detencourt pada tahun 1989 dan Matthews pada tahun 1994 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang atau kita merupakan hasil kontraksi atau bentukan kita sendiri. Yang kedua, Piaget pada tahun 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Yang ketiga, Lorbets dan Tubin pada tahun 1992 mengemukakan bahwa
Pengetahuan ada dalam diri seseorang. Yang mengetahui pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, menciptakan kreativitas belajar sehingga tercapai suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dan dalam merencanakan pembelajaran, memilih atau menggunakan media. Guru yang malas tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu yang beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi aktif guru bersama-sama siswa dalam membangun pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi, mengajar adalah belajar itu sendiri. Menurut prinsip konstruktivisme, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebagai fasilitator dan mediator, tugas guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam merencanakan aktivitas belajar. Proses belajar sebagai hasil belajar yang diperolehnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa memberi kuliah atau ceramah bukanlah tugas utama guru. Yang kedua, memberikan sejumlah kegiatan yang dapat merangsang keinginan tahuan siswa dan mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan serta mengkomunikasikannya secara ilmiah. Menciptakan rangsangan belajar untuk menyediakan situasi problematik yang memungkinkan siswa belajar memecahkan masalah. Yang keempat, memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Guru dapat menunjukkan dan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan siswa untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sekianlah pembahasan saya tentang teori konstruktivisme. Semoga penonton bermanfaat dengan teori saya. Terima kasih.